ijazahnya atau sebenarnya penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming, Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan SMK di Indonesia itu jadi kehebohan. Kemarin misalnya Roy Suryo dan Dr. Rismond sudah bertemu dengan Dirjen di Dikdasmen, di Kementerian Dikdasmen soal ijazah itu, dan banyak orang sekarang mulai bertanya-tanya, kelihatannya memang Gibran ini tidak punya ijazah yang setara dengan SMA. Tapi apakah seperti itu? Nah, ada seorang warga negara Indonesia namanya Pak Iksan Katonde yang dia ternyata pernah mengantarkan Gibran ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Australia, dan pada waktu itu Gibran mengaku bahwa dia memang tidak menyelesaikan pendidikannya di Australia. Nanti kita cek apakah itu UTS atau UTS insert atau apa statusnya. Saya akan ajak Anda bergabung dengan Pak Iksan Katonde. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Arsul. Yes. Oke, Anda ini sekarang banyak dicari karena ada status Anda di mana di Facebook juga ya, Anda menulis soal Gibran ini dan kemudian ditujukan pada Pak Prabowo, terus kemudian Anda juga menyebutkan bahwa ada foto-foto Anda bersama dengan Gibran ketika mengikuti kunjungan Pak Jokowi ke Australia. Pada waktu itu Gibran belum jadi seorang pejabat publik dan sebagainya. Oke, boleh Anda cerita dulu tentang Anda pribadi ya. Anda tinggal di Sydney ini udah berapa tahun? Udah lama, udah 36-37 tahun lah saya di Australia ini, Pak. Sudah lama sekali ya. Iya. Saya pemegang penduduk Australia, warga Indonesia penduduk Australia. Oh, jadi Anda WNI tapi sudah penduduk tetap di Australia. Yes, penduduk tetap Australia gitu ya. Ya. Kita ada aplikasi namanya visa permanent resident visa. Permanent resident visa. Ya. Oke. Jadi oke. Baik, mari kita ngomong langsung ke persoalannya ya. Anda karena ini lagi heboh sekali, saya lihat Anda pada waktu itu pernah mendampingi Gibran Rakabuming. Waktu itu Gibran saja, bukan Wapres, bukan wali kota dan sebagainya begitu ya. Ketika gimana itu ceritanya dan kapan itu terjadinya? Waktu kunjungan Pak Jokowi ke Sydney, saya dapat tugas dari teman-teman di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney untuk menemani Gibran gitu ya. Ada kira-kira 1,5 hari lah sama dia. Karena waktu hari keduanya Pak Jokowi ada conference di Sydney Convention Center. Saya antar Gibran ke Sydney Convention Center tuh. Setelah itu baru Gibran bergabung dengan rombongan Jokowi ya. Sebelumnya dia terpisah dari rombongan Jokowi. Hari pertama saya yang dampingi Gibran, nganterin Gibran kemana-mana. Dengan anak dan istrinya ya ini ya, dengan Janetes ya. Istrinya dan Janetes juga ya. Sesempat waktu saya pernah gendong Janetes juga dulu. Oke. Ya. Oke, jadi ini tahun berapa ya kunjungan Pak Jokowi yang tahun berapa? Karena Pak Jokowi itu berapa kali? That's right. Saya sedikit confused tahun berapanya dulu ya. 2017, 2018 ya. Tapi kalau Mas Arsul bisa cek gitu ya. Ya, pertemuan dengan Perdana Menteri siapa pada waktu itu? Malcolm Turnbull. Malcolm Turnbull, berarti tahun 2018 itu, ya 2018. Oke. Ya. Nah, saya lupa tahun berapanya Pak ya. Tapi saya masih ingat waktu saya antar Mas Gibran ke daerah-daerah wisata di dalam kota Sydney, seperti di belakang Opera House, di Darling Harbours, Bondi Beach maksud saya. Terus ke Pitt Street Mall, Queen Victoria Buildings. Sambil antarin Gibran saya sempat ngobrol-ngobrol ya, tapi beliau ini kalau tidak ditanya tidak akan jawab apa-apa dan tidak akan ngomong apa-apa ya. Tapi sangat limited information saya juga dapat dari dia. Jadi waktu itu Anda menemani bersama driver atau Anda yang menyetir? Saya yang drive dan saya nyetir. Jadi di dalam mobil itu ada siapa saja selain Gibran, istrinya dan 4 orang. Saya, Gibran, istrinya Gibran sama Janetes. Tidak ada pasukan pengamanan presiden yang menemani? Dengan kendaraan lain, mobil lain. Oh, jadi Anda yang membawa mobil sendiri berempat dengan Janetes, Gibran dan Silvi, dan di belakangnya ada mobil pengawal presiden ya? Pengawal presiden ada, mobil-mobil pas pampres ada di belakang kita. Yang ngikutin kemana kita pergi, karena saya dikasih chips dari pas pampres ya, seperti dipasang di sini ya, di Garuda gitu dipasang ya? Di mobil saya, dipasang di mobil, jadi kemanapun mobil saya dia bisa ikutin terus ya. Tapi pernah beberapa kali waktu itu mobil pas pampres ketinggalan ya. Sehingga pas pampres ini selalu kontak saya, telepon saya nanya di mana. Nah, gitu.
Ya, ya. Ya, Pak Gibran pernah ngomong saya nggak usah dijawab katanya. Oke, jadi dalam suatu waktu Anda cuma berempat saja tidak ada pengawalan begitu ya, berarti ya? Betul. Ya. Tapi akhirnya ketemu lagi waktu itu saya ingat di Queen Victoria Building. Ya. Mereka. Oke, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Dan dari video tersebut terdapat poin-poin penting yang dibahas. Poin pertama, Gibran dikabarkan akhirnya mengakui adanya kesalahan atau kebohongan besar. Poin kedua, posisi di ujung tanduk yang membuat Gibran sadar diri bahwa ancaman untuk dimakzulkan atau dicopot jabatan itu sangat nyata dan bisa terjadi kapan saja. Poin ketiga, dampak psikologis yang dimana kabar ini membuat pihak terkait Jack stres berat, gelisah sampai-sampai tidak bisa tidur, memikirkan nasibnya ke depannya. Nah teman-teman, situasi semakin genting, suasana politik sedang sangat panas dan tidak bisa diprediksi. Nah teman-teman, apa yang terjadi hari ini benar-benar di luar nalar dan bikin semua orang terkejut setengah mati. Situasi yang selama ini terlihat tenang, ternyata di balik layar sedang terjadi badai besar yang siap meledak kapan saja. Teman-teman, kabar terbaru yang baru saja kita terima sangat mengguncang. Siapa sangka sosok penting seperti Gibran akhirnya berani buka suara dan mengakui apa yang selama ini menjadi tanda tanya besar bagi publik. Ia mengakui adanya hal-hal yang selama ini mungkin disembunyikan atau tidak disampaikan secara utuh. Tapi teman-teman, tentu saja setiap pengakuan pasti ada konsekuensinya. Dan konsekuensi yang dihadapi kali ini sangat berat. Gibran sendiri seolah-olah sudah sadar diri bahwa posisi strategis yang sedang ia duduki kini berada di ujung tanduk. Ancaman untuk dimakzulkan atau dicopot dari jabatannya kini bukan lagi sekedar wacana, tapi sudah terasa sangat nyata dan mengerikan. Teman-teman, yang bikin kisah ini makin dramatis, reaksi dari orang-orang terdekat atau pihak yang selama ini mendukung pun luar biasa. Salah satunya adalah Jack yang dikabarkan sampai kena mental berat mendengar pengakuan ini. Bayangkan saja sampai-sampai dia tidak bisa tidur, pikirannya kalut dan stres luar biasa, memikirkan apa dampak yang akan terjadi selanjutnya. Teman-teman, ini bukan cerita fiksi, ini adalah realita yang sedang kita hadapi bersama. Lantas, apa sebenarnya yang diakui? Seberapa besar kesalahannya dan apakah benar keputusan pencopotan itu sudah di depan mata? Kita akan bedah tuntas semua pertanyaan ini. Nah teman-teman, sebelum masuk lebih dalam, mari kita simak dulu bagaimana tanggapan dan komentar-komentar pedas dari netizen yang sudah tidak sabar ingin tahu kebenarannya, dan siapkan mental kalian karena isinya sangat mengejutkan. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Ali Yasin yang mengatakan sampai mati nggak bakal ngaku. Maling ayam kalau nggak dibuat latihan tinju aja belum jujur. Kita lanjut, Pak Tukiran mengatakan semua pejabat era Jokowi jadi termul-termul ijazah SMA Gibran. Cukup-cukup dengan suket dirjen. Parah-parah, KPU takut nggak makan maka takut menolak. Teman-teman, di sini ada lagi komentar dari Bustamin Tamin yang mengatakan Jokowi, Prabowo, Gibran, Deddy Mulyadi sama saja. Sama-sama penerus agenda elit global untuk menjajah bangsa ini dan menghancurkan Islam di Indonesia. Ini adalah taktik mereka untuk mencalonkan Deddy Mulyadi jadi presiden untuk melawan Pak Anies. Selaku umat Islam, kita wajib pilih Pak Anies untuk membebaskan bangsa ini dari rezim penjajah akibat dari sistem kapitalis, imperialis, sekuler, dan sejenisnya arisan kolonial. Teman-teman, sebenarnya sekolah dan kuliah itu tidak sulit, yang penting dilakukan dengan kejujuran, tanggung jawab, insya Allah bisa sukses. Teman-teman, Zahrudin mengatakan bagaimana negara bisa maju kalau pemimpinnya bermasalah dari awal. Kita lanjut teman-teman, disampaikan oleh Pak Guru yang mengatakan, apa nggak malu tuh seorang Gibran tanpa pendidikan mau nyapres, seandainya ia akan jadi apa negara Indonesia ini. Teman-teman, kita lanjut lagi, di sini ada komentar dari Heni Rofiah yang mengatakan,
Yang dikatakan Pak Anies dulu waktu debat Capres benar semua, bahwa Gibran itu sudah melanggar etik. Tapi kok masih melenggang gitu, malah Wowo jawab etik-etik. Etik ndasmu ternyata rancu dah negeri ini. Ngeri disetir orang yang melanggar hukum semua. Wowo saking ngebetnya jadi presiden, pewakilnya melanggar etik, tetap jalan terus. Wowo dari awal dah nggak benar jalanmu. Teman-teman, di sini ditimpali oleh Bahmit Jo yang mengatakan masa sekeluarga ijazah bukan asli. Kena apa para penegak hukum, polisi, jaksa agung, MK, KPK pada takut dengan Wong Solo? Wong Solo menggunakan falsafah huruf Jawa bila dipangku mati. Teman-teman, di sini disampaikan lagi oleh Teteh Warung Kuningan yang mengatakan tutermul, dengerin sebenarnya yang haus kekuasaan itu siapa? Nah, teman-teman, di sini disampaikan lagi oleh Nyoman Miasa yang mengatakan kok para tebal mukanya, ia tidak punya malu sedikit pun, keluarga Jokowi, Ibu Riana Kadi bapak anaknya iya. Nah, teman-teman, selain komentar-komentar yang kita bacakan dan masih banyak lagi komentar netizen yang sangat pedas. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Dan bagaimana menurut teman-teman tentang tanggapan-tanggapan netizen ini? Cukup mengagetkan dan cukup membuat kita semua berpikir panjang, bukan? Sebenarnya kalau kita tarik benang merahnya satu persatu, semua ini memang sudah terlihat arahnya kemana. Mulai dari pengakuan yang keluar, situasi yang semakin tidak terbantahkan, sampai reaksi-reaksi aneh yang muncul dari berbagai pihak. Semuanya seolah menjadi satu bukti kuat bahwa apa yang kita bahas hari ini bukan sekedar isu panas semata, tapi ini adalah realita yang sedang terjadi di depan mata kita. Teman-teman, kita lihat bagaimana posisi Gibran sekarang. Dia sendiri seolah sudah sadar betul bahwa posisinya tidak lagi sekuat dulu. Ketika seseorang sudah berani mengakui kesalahan atau kebohongan, itu artinya dia sudah tidak punya lagi tembok pertahanan yang kuat. Dan konsekuensi dari pengakuan itu tentu saja sangat berat. Ancaman untuk dimakzulkan atau dicopot dari jabatan itu bukan lagi sekedar wacana politik biasa, tapi itu sudah menjadi bayang-bayang nyata yang bisa terjadi kapan saja. Bahkan mungkin lebih cepat dari yang kita duga. Terus teman-teman, kita lihat reaksi Jack. Sampai-sampai dia dikabarkan tidak bisa tidur, stres berat, dan pikirannya kalut. Itu wajar banget sih menurut saya. Bayangkan saja, kalau orang yang selama ini kita dukung, orang yang kita percaya akhirnya mengakui hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang selama ini kita tahu. Pasti rasanya campur aduk sekali. Ada rasa kaget, ada rasa kecewa, dan ada rasa takut memikirkan apa dampaknya ke depan. Jadi wajar kalau sampai ada yang bilang Jack kena mental berat, karena beban yang dipikul sekarang memang luar biasa besarnya. Tapi teman-teman, ini baru satu bab dari cerita panjang yang sedang kita lalui. Percayalah, roda politik itu terus berputar. Hari ini mungkin situasinya seperti ini, tapi besok lusa bisa berubah total. Masih banyak dokumen, masih banyak saksi, dan masih banyak fakta-fakta lain yang belum tersampaikan sepenuhnya ke publik. Kasus ini ibarat sebuah bola salju yang terus mengelinding, makin lama makin besar, dan makin lama makin banyak hal yang akan terbongkar. Jadi teman-teman, subscribe channel ini, jangan sampai kalian ketinggalan satupun update dari channel ini, karena perkembangan selanjutnya diprediksi akan jauh lebih dahsyat, jauh lebih mengejutkan, dan pastinya akan mengubah banyak hal. Jangan sampai kalian hanya dapat potongan berita atau dengar dari orang lain, tapi dapatkan informasinya secara utuh dan jelas langsung dari sini. Nah, teman-teman, demikian saja untuk komentar netizen kali ini, dan kita akan teruskan di video-video menarik lainnya. Terima kasih.